si di setelah di luar kantor gitu. Si atasan gue tuh bilang kalau dia sampai mau ngelamar si cewek ini. Waduh. Sudah melakukan apa itu? Jadi udah sampai keluar kayak gitu kan. Apanya? Anjing. Waduh Ji ya ini Ji. Maksudnya Awas loh ini Ji nanti yang ini ngedengerin lo Ji. Keluar apanya? di luar Iya. udah sampai keluar di Itu luar udah sampai konteks, mau melamar loh. konteks pekerjaan maksudnya. Nah, kan itu ngapain? Ya gue nggak tahu. Anjing ya ini orang. Nggak tahu, cuman ya ayo balik lagi sama gue Jia, Yuk lanjutin terus. podcaster cantik idaman. Boom. Boom. Rampot lebih dari jangan dong apa? Belum ada ya? Belum ada yang bisa melebihi kita gitu. Anjir enggak ya. Dong. belum ada yang bisa kita lebih. Iya sama sekali belum ada. Belum ada ya. Balik lagi guys di Ruang Aman Ruang Aman Podcast. Podcast. Tempat curhat tanpa dijudge. Tuh. Gue ini deh. Kemarin kan gue liat lowongannya. Kayak di lowongannya itu ada tercantum good looking. Harus good looking. Iya. Itu emang sekarang Gua kan tuh di langsung beberapa merasa loker kayak ada. sepertinya saya tidak cocok untuk pekerjaan ini gitu. Kenapa Gua kan, Jarpan? Padahal kamu Gua sangat merasa- cantik. makasih loh. Aku jadi malu. Oh, enggak, gue nggak mau ngebangun image gitu. Tapi nggak apa cocok kok. Gak apa-apa, cocok. Gak usah Ya udah ditahan-tahan. Terus gimana? Terus maksudnya gimana? Iya kayak kenapa harus ada good looking gitu di sana? Maksudnya dari good looking di situ kan artinya luas ya, bisa cakep, bisa berpenampilan Rapi. rapi. Iya. Enggak, kalau penampilan rapi juga tetap aja di situnya ada poinnya, berpenampilan baik. Oh iya, terpisah ya, itu terpisah. Iya. Tahu. Tapi ini tuh kayak good, Good looking looking. itu kan identik dengan fisik Fisik, wajah atau Bentuk bentuk tubuh. tubuh gitu. Good Sedangkan looking. Mungkin untuk beberapa pekerjaan kayak SPG atau yang emang dia berdiri di depan gitu, kayak front office misalnya kayak Ya. gitu-gitu. Benar-benar mungkin butuh hal-hal yang kayak gitu karena bukan yang dijual juga sih, cuman kayak perlu aja gitu. Lo enak kan kalau misalnya ada yang menawarkan produk gitu atau ada yang lo nanya sesuatu gitu ke front office gitu, tapi dia tuh orangnya cakep gitu, enak aja kan. Gue maksudnya tidak mendiskriminasi orang jelek juga. Aduh, gak gitu juga karena gue Nah juga kan tidak lu yang blunder sendiri kan Ji. Ji, Iya, blunder anjir, Tapi lagi. kalau gue enggak lagi. Tapi Maksudnya emang gimana? benar, gue pun merasakan adanya privilege dari si good looking tersebut ya. Yap. Tapi menurut gue apa ya, semua orang berhak untuk dihargai gitu loh guys. Nah makanya kan kata-kata good looking ini tuh artinya tuh luas kan sebenarnya. Iya. Iya sih. Gitu. Tapi kita tuh akan mikir identiknya ya dengan fisik gitu kan. Cantik ganteng lah intinya Cantik gitu ya. dan ganteng gitu. Jadi gue kayak sering ngerasa resah kalau ada lowongan-lowongan yang kayak gitu. Jadi kayak kadang ngerasa kayak ya kayaknya gue gak cocok gitu untuk di sini karena gue nggak merasa good lookingnya Iya. itu gitu. Dari poin yang pertama aja gue udah nggak bisa. Udah gak bisa Iya, nih. langsung kayak udah. Walaupun misalnya di poin-poin selanjutnya tuh lu ada gitu kan. Iya. Iya. Ya gue kan jelek. Tapi gue pernah merasa ganteng. Pernah. Gimana? Itu tolong di underline Iya. pernah. Di bold juga boleh. Karena waktu Di gue bold ya? SMP tuh gue ngerasa ganteng karena ada waktu gue kan pindah ya, pindahan. Pas gue pindah tuh tiba-tiba banyak banget cewek-cewek yang suka sama gue. Wanjay. Gila. Pede nih, Padahal gue pede. itu kayak cowok bocah berpenampilan culun gitu. Iya. Terus itu SMP, SD-nya juga pernah tuh kayak dulu kan pernah tuh pramuka, terus kakak-kakak mentornya tuh yang anak-anak SMP gitu kan. Terus gue tuh kayak direbutin gitu kayak sama kelompok aku ditarik-tarik. Anjir. Merasa ganteng ya. Gue di situ merasa Ganteng, saya ganteng. ganteng gitu. Tapi waktu semakin dewasa semakin kayaknya Tidak seganteng itu. Iya, Cantik makin jelek-jelek cantik aja. kan. Ganteng. ganteng. Aduh. Ini dia beda soalnya dia beda. Aduh. Dengan Referensinya apa? bahaya. Tangannya udah beda ya.
Gue juga Enggak punya sampai gini. pengalaman gitu, tapi bukan merasa Gimana? cantik, merasa laku aja gitu. Dan bener, Tapi kalau yang laku cantik gak sih Ji? belum tentu. Iya. Iya bener-bener. Enggak, gue ngomong fakta aja. Berarti lu Dulu tuh gue daripada lu kan pernah merasa ya. Kalau gue tuh justru Masih merasa. Iya, enggak. Gue ngerasanya sekarang gue better dari dulu Dulu, gitu. Tapi iya. dulu tuh gue lebih laku dulu gitu. Nah, Wah. sama. Jadi kayak sekarang tuh ngerasa kalau fisik kita tuh udah, fisik gue sendiri tuh udah kayak glow down. dari secara penampilan, Iya. dari secara gimana tadi? Agak tidak kedengeran. Glow down. Enggak dong. Jadi dulu tetap lah merasa kayak lebih mengerti fashion, lebih mengerti visual gitu. Tapi entah kenapa dulu tuh laku banget gitu. Kayak bisa aja dapet pasangan, dapat ini ada orang yang suka gitu. Yap. Kenapa Sekarang tuh coba? nggak ada sama sekali. Karena di luar sana tuh belum ada Feral, belum Orang-orang belum mengenal itu ya. belum ada BTS. Iya. Belum, kok gue dulu sebut pertamanya Feral sih. Iya. Ada apa dengan Feral ya? Emang ganteng? Belum ada Ganteng. ini, belum ada Iqbal Ramadan yang udah Belum. jadi Dilan, Ya, belum ada. enggak, sorry banget nih. Dari awal ada si JR, Si JR juga Kobe udah. Junior. Udah ada sih, tapi gue ini sih. udah ngebiasin Udah banget gitu loh. Enggak ada Cinta damage mati. yang lebih dari Iqbal. Iqbal. Gua Dengan Iqbal apa? Dengan dirimu Iqbal. Tapi lanjut lah ya, lanjut. Tadi gue merasakan si privilege itu gitu. Iya. Pada saat itu. Jadi gue ngerasa penampilan gue tuh, gue dulu jerawatan, pokoknya jelek lah bisa dibilangnya tuh. Tapi gua lihat. Mau diliatin gak nanti? Mau Ada dilihat. visual Gua jadiin ini ya, jadiin cover. Jia yang lagi main itu. tidak. Musikali. Tidak anjing. Ya kalian tahu kan, maksudnya gue tuh Iya. dulu kayak gitu, tapi hampir 70% cowok di kelas gue tuh apa? Confess ke gue. Buset. laku Berapa? bener 70% Cowok di kelas gua. Berarti itu Percaya nggak adalah lo? 70. Persen orang yang buta. Tolong itu dicatat ya. Gue gak tahu kenapa ya. Padahal lu tahu kan dulu pakai kerudung yang sampai depan banget, yang sampai Iya. mata lu aja tuh gak kelihatan gitu. Tapi harus dibuka. Ji gitu. Diliatin bener-bener. Tahu kan? Saking Bener-bener kayak ketutup. gini banget. Tapi itu ngetren pada zaman. Pada zamannya. Pada Terus lu zamannya. tiup-tiup gak? Iya di gini. Gue sampai kecekek so. Gue kayak gini nih dulu. Nah, Tiup-tiup. Nah, gitu. Kayak- terus pada saat itu orang-orang yang misalnya cowok-cowok yang confess tuh rata-rata tuh anak sekelas gue. Jelek juga semua. Sebenarnya kalau jelek maksudnya gue nggak ngomong Preference jelek, tipe orang cuman lah, kayak beda-beda. iya, cuman Tapi yang emang mereka jelek. kurang aja, kurang ajar si anjir. Yang kayak enggak. Gue gak mau ngedeskripsiin. Ya jangan. Ya pokoknya ya mereka juga pada saat itu masih belum bisa berpenampilan dengan Sama baik lah ya, lah. sama lah ya, karena SMP kan? SMP gimana sih? Dan masih kelas 7 itu masih peralihan dari lo zaman bocah ke Iya. menuju dewasa ABG lah ya. ABG. Nah Terus? gue dapet privilege itu maksudnya kayak gini, kayak tiap ada apapun tuh gue selalu diutamakan gitu loh. Anjir, diratukan ya. Bukan diratukan, lebih kayak si Jia gitu loh, ngerti kan? Terus Kayak lu gimana? Respon lu gimana? gue tuh tipe orang yang ini juga loh dulu, bedegong. Bedegong tuh nakal. Nakal. Bedegong terus mau menang sendiri, terus gak boleh ada yang lebih dari gue. Nah udah masih sifat gue kayak gitu dulu. Ditambah orang-orang tuh di sekeliling gue treat ke gue tuh kayak gitu. Mengagung-agungkan. Jadi Bukan kayak merasa jadi Yap. saya cakep sekali. Ya, sebelum ada omongan-omongan yang menyakitkan yang akhirnya menyadarkan gue ternyata kelakuan gue kayak gini gitu. Gue kayak misalnya ya ada pemilihan apa nih gitu. Misalnya jadi OSIS. ratu dan raja misal. Oh iya, pemilihan. Misal. Pemilihan apa? Prom queen. Misal ya kayak gitu. Prom king. Udah pasti kayak si Jia aja gitu. Kayak gue kan makin merasa kayak I'm the prettiest one ya, in the class gitu kan. Iya. Iyain dulu aja. Iya. Gitu. Tapi emang bener dan teman-teman gue yang cewek pun merasa kalau teman-teman cowok gue tuh Beda gitu kalau. iya beda gitu. Lebih ngeduluin lah. Iya, Ngerti iya. nggak sih? Iya. Lebih ngeduluin gue gitu. Dan gue juga ternyata pas ke SMA gitu ada yang lebih dari gue, Langsung merasa. langsung beda, dan ada orang yang menggantikan posisi gue pada saat gue SMA gitu. Wah. Oh ternyata gini ya rasanya tuh
jadi teman-teman gue dulu gitu. Iya. Agak Iya. jengkel juga ya gitu. Pas kuliah Ngeliat makin makin gitu, Semakin tidak terlihat Ya, adanya bener. Jia. siapa? Tapi siapa gitu. Apalagi di kampus kita. Wah, jangan tanya. Itu ratu malam semua ya di Ratu. kampus kita. Wah, jangan di spill. Dah terus ya Wah, pokoknya gue makin ngerasa ke lah. spill ini ciri-ciri kampus ya. Lanjut Ji. Ya, Terus? ya pokoknya gue dapet lah privilege kayak gitu-gitu. Pernah merasakan lah ya. Dan orang-orang tuh agak segan juga ke gue gitu. Hmm. Dan karena treat orang ke gue kayak gitu, jadi gue tuh semena-mena juga loh sama orang. Iya, aku jadi jadi gede semena-mena. kepala ya. Jadi kayak lebih lah sih lo gitu. Gue tuh lebih gitu. Iya. Ya gitu. Asli jujur itu gue SMP tuh gue Buset. punya sifat yang kayak gitu jelek banget kan. Jelek banget lagi sih Jia. Iya makanya. Iya, ngerti gak sih kalau ada orang yang kayak gitu enaknya dia Iya. pengen Iya kan. Kayak- ambil sehelai rambutnya Heeh. ya, Terus foto diam-diam, cetak. Anjir serem anjir. itu buat apa sih? Gue nggak ngerti. Santet. Oh santet. Itulah. Santet pakai foto ya? Pakai rambut, pakai foto bisa. Mau pakai apa lagi nih? Ayo. Oh, lu spesialis santet. Anjir. Iya. Itu salah satu. Padahal menurut gue ya gue tidak secantik itu. Cuman mungkin orang-orang ngomong, tapi hampir rata-rata cowok yang confess ke gue itu dia ngomong kayak lo tuh cewek yang paling cantik di kelas gitu. Lah, gue makin-makin kan ya. Iya. Makin-makin kan anjing kayak Gue nih. Tapi itu nih, jadi si apa ya? cantik. Makin kesini mungkin dibalik insekuritas dan lain-lainnya ya, insecure dan lain-lain. Tapi itu jadi pembelajaran lo juga untuk ngerem kali ya. Untuk gue nggak kayak- punya rasa insecure lagi waktu dulu karena enggak, sekarang, karena itu. sekarang. Karena merasakan Sekarang. itu kan. Sekarang. Ya. Gue kan tadi ngomong Iya. sekarang. Maksudnya itu jadi hal buat yang bikin lo ngerem kan. Iya. Jadi kayak gue nggak boleh kayak begini nih. Kayak dulu lagi gitu. Untungnya di situ gitu nilai positifnya, walaupun Iya. jadi insecure juga sih. Iya anjir gitu. Tapi bener, maksudnya gue mau membuktikan kalau good looking pasti punya privilege gitu. Orang yang good looking pasti punya privilege. Gue sepakat Iya. sih. Tapi setelah di umur segini ya agak kurang setuju dengan hal-hal kayak gitu karena gimana ya, orang-orang yang beneran punya skill tuh kadang jadi kehalang gitu loh sama Ya, tapi itu balik lagi tergantung lingkungan juga nggak sih. iya, soalnya kayak ya kita lihat lah di misal kayak di tempat kerja Ya. ini apa, tiba-tiba kita interview yang sama-sama interviewer kita yang sama-sama calon pekerja di situ gitu. Ada yang lebih cakep dari kita dan dia yang keterima kan kayak walaupun misal kita ngerasa kalau pas kita ngobrol oh skillnya masih atasan gue nih kayak, tapi dia bisa masuk gitu sedangkan gue ketolak gitu kan, dan itu kurang enak lah di kitanya gitu kan. Pasti. Tapi di satu sisi ya welcome to industry. Ya betul. Iya benar banget tahu. Gue ngerasa kalau misalnya yang good looking itu privilege-nya itu adalah didengarkan. Ya. Ya. Ya nggak sih? Lebih di notice ya. Lebih di notice. Jadi walaupun apa ya, walaupun misalnya dia Jeffrey Nicole nih, Ya. boleh gak sih gue sebut nama? Boleh. Jeffrey Nicole nih, dia narkoba nih ceritanya. Iya. Iya. Lah, orang mah disemangatin itu masuk penjara. Iya, Cok, bener-bener itu Coba- jadi perdebatan juga kan. Coba si ini siapa sih Viko stand up Wah, comedian. iya, si Oh, iya, Viko. Ya, sama itu kan ada parodinya yang waktu si Viko sama si Coki ketangkep Iya. tuh komen-komennya tuh Beda sangat jauh. jauh sekali kayak wah ini emang muka-muka cocok narkoba sih. Iya gitu. Jadi lebih dihargai gitu loh. Untung aja lu cantik, untung aja lu ganteng. Iya. Iya nggak sih kayak gitu. Sebel gak sih ngedengernya? Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi lu ngerasanya semakin besar, gue nggak ngerasain hal itu. Tapi gue masih Justru loh ngerasain hal itu. Lo Parah. tau gak sampai ada di TikTok kan waktu itu bener-bener lagi banyak banget kasus bunuh diri kan. Iya Nah, benar. Dan ada beberapa juga yang nge-spill si Oh yang spill orangnya itu korbannya kan. ya gitu. Dan lo tahu komenannya apa? Apa tuh? Padahal cantik. Ya kok Terus emang orang cantik gak boleh iya, makanya. stres ya? Bukan Nggak boleh. gitu. Di bawah. Terus maksud lo yang jelek harus mati semua. Komenannya pada kayak gitu anjir kayak. Terus kalau cakep kenapa gak boleh mati anjir? Terus yang jelek harus mati gitu. Kayak Oh, iya ya sih. iya. Terus kenapa kalau cakep gitu kan? Ya namanya Ya. umur dan ya Dan- ngerti kan maksudnya kayak pilihan. pilihan gitu. Jadi kayak Mau Iya cakep mau sih bener. Dan nggak ada yang jelek sih, maksudnya yang Kalau- kurang gitu.
kalaupun kita yang punya tampangnya lebih bagus tuh, sifat orang lain ke kita tuh jadi lebih wise gitu loh. Iya. Ngerti gak sih? Tapi Lebih baik. Gue sempet ada di posisi ketika gue mau ngelamar ke Cewek lu enggak, bukan dong, belum, masih jauh. kaget. Nanti Itu tetap merhatiin fisik juga ya. ya. Iyalah bebet enggak. bobot ya itu mah. Iya, harus. makanya. Gue tapi- di tempat, Apa nih? Siapa dulu nih? Nggak dilanjutin aja. gue waktu mau interview di tempat magang yang sebelumnya itu kan, Yang Itu lu kan agung-agungkan itu. enggak diagung-agungkan. Apa ya? Enggak Yang lu diagung- nomor satu kan itu. Apa ya? Apa ya? Lanjut. Nah, tapi itu identik waktu itu kan lihat di batch-batch sebelumnya kayak wah ini cakep-cakep gitu kan. Kayak ini orang good looking lah gitu. Cewek cowoknya. Iya, cewek cowoknya gitu. Semua rata-rata yang di sana emang secara penampilan cakep-cakep gitu. Pas gua interview ada feeling insecure Insecure. gitu kayak ini gue bisa masuk gak ya karena tampang gue seperti ini, terus dengan misal kampus gue agak terkenal dan lain-lain gitu. Iya. Ada option kayak gitu. Terus Kampus tuh terkenal wait. kali. Kampus lu gak terkenal. Sorry. Siapa yang nggak tahu kampus kita? enggak, Gitu. kalau dibandingkan dengan beberapa nama kampus seperti BINUS, UPH, itu kan Lu menyamakan dengan kampus swasta yang ya kita swasta kan. Si Hey. anjir lanjut. Iya maksudnya. Iya udah. Maksudnya nggak apa ya, gak semasif itu namanya secara nama. Kayak siapa sih yang nggak tahu BINUS, siapa sih yang nggak tahu UPH gitu kan. Yap. Iya. Uang Nah, papa habis. Iya, Om Papa habis. Tapi kan itu jadi insecure gue gitu, overthinking. Tapi waktu ini gue keterima aja, dan waktu keterima ternyata memang lagi nyari orang-orang dari kampus tidak terkenal aja. Si anjir. Sakit hati cuy Sakit digituin. hati. Berarti fakta dong kalau kampus kita nggak terkenal. Ya. Iya. Soalnya itu dibandingkannya dengan Dibandingkan dengan yang wah yang upper lah, maksudnya yang bagus-bagus lah. Kampus kita top 5 loh. Top 5 ya gak sih? top 5 apa? Enggak top 5. Top 10. Stop, Top jangan 5 kampus tidak terkenal. Cari ya tebak-tebakan. Ya, tapi itulah. benar ya. Tapi itu feelingnya tuh bener-bener kayak ada rasa itu. Tapi pas keterima awalnya gue ngerasa kayak berarti gue cakep. Anjir. Ternyata waktu ngelihat foto atau video gue ada beberapa syutingan gitu, terus kayak ternyata jelek. Jelek banget. Guanya kayak ngerasa, kadang gue tuh ngerasa ketika orang-orang nganggap ngelihat gue gitu, kayak enggak lo cakep gitu, lo cakep atau enggak biasa aja, enggak jelek juga gitu. Cuman gue tetap ngerasa kayak nggak cocok gitu, paham gak sih? Kayak nggak Paham, cocok, kayak gue jelek aja gitu dari diri sendiri. Aduh jangan merendah gitu lah Jar. Gak tau gue kayak Jangan kayak gitu lah Ji. Lihat kasihan. Padahal mah bener gitu kan. Lu ngomong sesuai fakta. Iya. Kalau lu Mim, lu sendiri Gimana? ada gak kayak cerita pribadi Iya. atau mungkin kayak di lingkungan lu gitu? Ada lah. Gimana? Ada banget. Keluarga gue tuh adalah keluarga yang physical attack. Enggak physical attack anjir ya, tapi suka membanding-bandingkan gitu loh. Kayak badan adik gue tuh lebih tinggi gitu kan dibanding gue. Yap. Tapi range umur kita tuh sangat jauh. Ya. Berapa Dimana tahun? gue adalah anak kuliah dan adik gue anak SMP. Tapi lu tahu kan anak-anak SMP zaman sekarang tuh pada gede-gede tinggi gitu kan. gede gitu Itu kayak kan. Terus mukanya juga muka boros. Iya, Iya nggak sih? boros. kayak adiknya cewek gue tuh gitu, kayak gue pertama kali datang kayak gue kira SMA kan, terus baru dikasih tahu kalau dia waktu itu kelas 3 SMP di tahun kemarin. Kayak, hah? Ketinggian dia? Hah? Tau gak sih emot kucingnya? Ya, Kayak ketinggian dia gitu. Iya Ya, banyak banget lagi yang kayak gitu-gitu. Kok kakaknya lebih pendek gitu-gituin. Itu buat gue Bete jadi insecure gak sih itu. Iya, Tapi gue iya. lebih pintar dari dia. Nah. Jadi mengagung-agungkan itu ya. Iya, tapi benar kayak yang pernah gue bilang ke si Jia tadi, kalau gue tuh menutup rasa insecure gue dengan memperbaiki value gue Value, iya. di otak, Iya. tapi Iya, di di otak. otak. Karena gue ngerasanya kalau emang fisik gak bisa diubah secara total, ya udah sih gitu, terimain aja gitu ya. Kan ini juga pemberian Tuhan. Jadi, ya sudah lah. Gila. Gini, ada kata-kata kayak Religius gini. sekali. Ada kata-kata kayak gini. Kalau misalnya lu jelek, itu maksudnya udah itu mah hasil karya Tuhan gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa buat diri lu menarik,
itu salah lu gitu. Nah, Gitu. gue Ngerti gak? setuju ini, gue Iya, setuju. iya. Maksudnya gini, nggak ada yang jelek. Ya nggak sih, tapi ada yang kurang menarik gitu. Tapi ada yang jelek banget. Mari kita setuju kalau Jangan digituin dong anjir. Nah, di sini dia ini jadi villain di episode iya, ini ya. iya nih Tapi anjir. kayak emang industri itu membentuk sebuah standar kecantikan. Standar. Iya gak sih? Hmm. Kayak produk-produk kecantikan. Kulit putih itu adalah perempuan yang cantik. Iya, standarnya tuh rambut kayak gitu. panjang. Walaupun tidak menutup mata kalau sekarang udah berubah. ya. Nggak seperti itu. Ya, Gua senang orang-orang udah banget mulai. tuh. Makanya Kayak bagus tuh. udah mulai ada model-model yang emang nggak harus kulit putih, Terus loh. gak harus Tinggi, slim, ya. gak harus slim, gak Dan lu harus tau gak tinggi. sih ada skincare dari lokal brand. Yap. Dia tuh menggunakan anak-anak Down syndrome buat menjadi modelnya. I Wah itu see. gue Gua tahu. amazed sih. Iya, Emang amazing keren. Sebut aja. Sebutnya brand apa? Mereknya tuh apa ya? Gue juga lupa lagi. Cuman baru-baru kemarin kan ya. Iya, iya. Baru-baru kemarin. Keren sih kata itu gue keren itu. banget sih program yang kayak wah. Atau Makanya enggak- banyak yang respect juga kan ya. Terus yang whiters Ya, iya Iya, yang di kan? Jogja Oh, ya itu gitu gua kalau nggak tahu. salah atau di Iya, mana itu ya? gua tahu. itu keren. Iya. Itu keren Seenggaknya ya banget sih. itu makin kesini ya makin terbuka kali ya untuk siapapun gitu. Makanya daripada untuk apa ya, kita fokus insecure ke fisik, mending Iya. yang tadi kalau fisik emang nggak bisa dirubah sama sekali, Ya, bukan berarti jelek ya. Iya. bener sih. Ya berarti tingkatin value-nya Value gitu. buat Dilihat diri sama lu tuh orang. menarik, Menarik. gitu. Iya. Karena gue juga ada cerita lagi nih. Sorry banget ya. Pengalaman gue banyak banget nih cerita. Anjir. Suhu. Ini di kantor. Suhu. Lu aduh udah deh. Lanjut. Di kantor gue dulu ya di tempat kerja gue tuh. Kehitungnya tuh ya sebenarnya mukanya pada cantik-cantik ya menurut gue. Cuman Iya. mereka tuh merasa ya diri mereka biasa aja. Ada nih satu cewek yang baru masuk. Dia tuh jadi kayak lewat ordal gitu loh masuknya. Nah, dengan cara dia merayu ke si atasan gue ini kayak, "Pak, bisa nggak nih masuk?" gitu. Pokoknya dia ngerayu-rayu lah. Emang cakep, orang itu cakep gitu. Karena si atasan gue juga nih yang salah nih, gara-gara dia tuh kalau bahasa Sunda nama cunihin, Genit lah ya. Genit, resep awewe lah ya gitu. Jadi Resep dia tuh awewe? resep awewe. Jadi makanya dia kayak ya udah ayo masuk gitu kan. Dan ternyata skillnya nol. Wah. Bener-bener nol. Bener-bener basic aja tuh dia nggak bisa. Basic ngetik gitu aja tuh dia nggak bisa. Basic komputer gitu. Nggak bisa ya. Tapi lu punya gak sih temen cantik tapi hahaha? Iya. Banyak apa ya? Itu dia gimmick untuk dilihat jadi Lucu, lucu atau imut. gimana sih? Soalnya ada Ngerti beberapa gue. di aduh jangan deh nggak jadi. Ya adalah pokoknya Tapi ya. kan sekarang juga ada ya itu ya kontennya kan di YouTube. Iya itu Iya. yang gua mau sebut itu. Tapi nggak kosong lah, mereka mah gimmick Enggak, lah. Iya Gimmick lah, iya. gimmick. Iya. Untuk nah mungkin itu juga lu tau gak sih kayak aduh ini ngomongin ini lagi BAI Sport yang tahu cewek kalkulator. Tahu. Dia kan Enggak. langsung Iya, jadi tahu, BAI tahu. Sport. Iya, benar. Langsung. Itu Enggak. karena Dulu apa sih cantiknya tren dia. yang kayak Iya tahu, gue tahu. mukul sesuatu terus nanti kalkulatornya kayak ditambah-tambah. Oh, iya, I know. Nah itu Ya. ada salah satu yang paling rame dia langsung di ini. Ya itu mungkin salah satu Salah privilege satunya, juga privilege-nya gitu. juga. Yang bisa kita lihat langsung secara jelas gitu dan which is tidak salah karena industrinya memang membutuhkan fisik yang begitu, Yang menarik gitu. Yang menarik gitu. Iya. Karena kan apa ya brand ambassador adalah wajah sebuah brand lah Iya, kan istilahnya. betul. Jadi memang butuh yang Ya menarik untuk sesuai diri, kebutuhan juga kan iya. itu mah. Nah, lanjut balik ya ke cerita gue Sip, tadi. lanjut. Karena kita tahu dia otaknya kosong nih. Jadi Iya. ngapain lo kerja gitu kan? Terus Kita tuh nah, jadi si staff-staff yang lain tuh malah lebih ke kayak oke lo keterima aja tuh dari privilege lo karena lo cantik. Lo punya privilege cantik itu kan. Nah, sekarang coba skill lo kayak gimana gitu. Kita pengen tahu dan Iya. ternyata anjir nol juga kan gitu. Tapi tetap diagung-agungkan sama si atasan gua ini. Karena Dia tetap cantik dibawa tadi. dibawa kemana-mana. Cuman misalnya jadi notulen doang gitu. Jadi kerjanya cuman ngolah notulen aja. Ngolah notulen bener-bener jadi notulen aja. Sementara kita yang bener-bener maksudnya punya skill gitu kan. Iya. Untungnya dia agak-agak on gitu loh. Gak tahu so on atau emang beneran dia kayak Tolol. on kalau tolol gitu nggak tahu Iya, iya. ya. Jadi kita tuh makin gedek gitu loh. Kayak anjing lo udah mah nggak bisa kerja. Terus kalau di depan si atasan tuh kayak sok manis gitu.
Dia tuh menggunakan si privilege dia itu, menggunakan si kecantikan dia, memanfaatkan Bibir gua sangat untuk, gatel ya. Untuk Tahan. untuk dapat nyebut. itu Astagfirullahaladzim. untuk dapat perhatian dari si atasannya itu kan. Jadi kita tuh kadang suka papayahan gitu loh. Ah ya. Papayahan Cara tuh apa kita ya tuh- Indonesianya? Iya. Papayahan tuh kayak apa ya? Ngeskakmat orang. Ngeskakmat orang itulah. Jadi kalau misalnya kita lagi rapat nih, rapat harian atau mingguan, evaluasi tentang kinerja kita gitu kan. Kayak satu-satu tuh selalu ditanya kamu ngerjain apa. Ah. Nah kita tuh suka kayak, nih kita ngerjain ini. Si dia tuh nggak ngerjain ini gitu. Atau kayak nih kerjaan dia belum selesai. Sama kita tuh selalu Iya. di kayak dipojokin aja gitu. Iya. Bahwa dia emang nggak bisa kerja gitu. Sama kita digituin gitu. Terus respon atasan lo? Enggak gimana. Cuman kayak ya udah kamu nanti belajar lagi ya, kayak tuh belajar lagi sama teman-teman yang udah Tapi mungkin itu karena privilege berpengalaman. orang dalamnya juga nggak sih? Maksudnya kalau kosong banget terus dia masih diagung-agungkan karena Dia privilege. juga bukan dari orang dalam yang kayak bener-bener orang penting banget di Oh, jadi kantor emang gue. Jadi emang kayak ada yang kenal aja, terus dikenalin, nih ada gak gitu. Iya. Nah si atasan gue ini lebih tertariknya karena si cantiknya itu loh, bukan karena ada itu tadi. Iya. Orang dalamnya kuat enggak. ya Nah Allah. gitu. Jadi dia tuh cuman kerjanya lo tahu dibawa-bawa aja sama si atasan itu. Kalau misalkan jadi kan atasan gue Kemana tuh? 20% Kemana tuh? 20% di kantor gitu. Sisanya tuh dia 80%? Di mana? ya sisanya dia ya kayak ketemu klien dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi dia tuh selalu dibawa-bawa kayak ini sekretaris Gua akan pribadi terus. sekretaris pribadi dan sekretaris pribadi. Iya. Iya benar. Orang kerjaannya cuma notulen doang. Dan nutulen kayaknya Tapi itu- setengah hari kerja juga masih banyak waktu Nggak, dia luang. masih berusaha untuk meluruskan terus ini. Ini Mari kurang kita ajar luruskan. banget ya. Di episode kali ini gue di pojokin terus. Terus. Si cewek ini tuh ya tadi kan ternyata sampai akhirnya tuh si di setelah di luar kantor gitu, si atasan gue tuh bilang kalau dia sampai mau ngelamar si cewek ini. Waduh. Sudah melakukan apa itu? Jadi udah sampai keluar kayak gitu kan. Apanya? Anjing. Waduh Ji ya ini Ji. Maksudnya Awas loh ini Ji nanti yang ini ngedengerin lo Ji. Keluar apanya? di luar Iya. udah sampai keluar di Itu luar udah sampai mau melamar loh. konteks pekerjaan maksud Nah, gua, kan itu ngapain? Ya gue nggak tahu. Anjing ya ini orang. Nggak tahu. Cuman dari situ pokoknya si cewek ini tuh makin merasa kalau wah gue bisa nih Mengendalikan menyetir dunia. si atasan ini. Nah, gitu. kira-kira menurut lo dia udah diapain? Nggak tahu ya. Kadang Dijajanin. suka berduaan di kantor gitu. Ya. Oh ini mungkin ya Tahu. curhatnya didengerin banget. Ya, jadi curhatnya nyaman. didengerin banget. Sering-sering nyaman. deep talk lah. Nah, Ya, deep talk tapi kan lah. sekarang udah ada rampot. Jadi, Bisa lah di ceritanya talknya ke mending ke kita aja. Daripada gitu kan beresiko ya. Beresikonya, iya benar. Iya, Tapi gue gitu. ini gue inget di stand upnya si Raditya Dika. Balik lagi, Raditya Dika selalu jadi preferensi saya. Iya ya, Raditya Dika. Jadi dia ada We love you. tiga tipe cewek. Yang Satu. pertama pinter, terus Aduh. yang pertama cantik, Ya. yang kedua pinter, yang ketiga waras. Nah, dan Itu ciri-ciri gue. gimana ya? Oh, Itu dia ada menambahkan di lagi gua kalau- semua lagi. Dia menambahkan lagi kalau orang tuh nggak bakal bisa dapat ketiganya, tapi cuma bisa dapat dua. Apa aja Kalau tadi? dia Satu apa? pinter, Dua, cantik, pinter, cantik, waras. Itu Jadi, gua. kalau misalnya Nggak, dia- itu gua bisa. Bilangin ke Raditya Dika Ada di dunia ini ada dua jenis wanita yang memiliki ketiga karakter tersebut. Anjir semangat banget. Katanya kan ini pinter. Kalau misalnya ada cewek yang pinter, terus dia waras, biasanya dia jelek. Anjing. Sakit ya? Anjing. Dikatain jelek gue. Gue nggak ngatain kalian. Enggak. Coba lo nilai rate kita gitu. Kayak kita cantik? Iya. Pinter? Iya. Waras? Iya. Bentar, apa pinter? Apa pinter? Gimana? Tolong di. Nah kan orang juga Kan- dunia Gak menolak setuju. di dunia Gak menolak. Kurang Tapi itu ajar. di materi stand upnya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang pinter dan waras, biasanya kan jelek tuh cewek-cewek yang di kelas yang nerd yang biasanya ulangan dia bilang nggak belajar.
Tiba-tiba Atau 100. 100 gitu. Terus itu gue sih. Berarti lu jelek. Udah jelek. Ya benar. Tapi emang gue soalnya sebel kalau misalkan ulangan dicontekin sama orang yang gak mau gue contekin gitu. Nah, Iya iyalah. Gue sebel sama kalau ulangan gue suka ngomong gak belajar tiba-tiba Oh. nilai gue bagus tuh karena gue nggak mau dicontekin. Kalau di akademis tuh gue tipe yang ambis gitu loh. Nah, Emang ada orang yang mau dicontekin ya? ada kalau sama temen yang emang Ada. barter gitu loh, gue mau aja. Oh ya gue juga mau kalau barter gitu. Iya kan, Iya, kalau iya. barter mau, kalau sama teman sendiri gitu loh. Tapi kalau gue mah di barter juga tetap diedit lagi. Iyalah, barter lagi cowok. tetep. Terus Gimana ya? Terus ada yang biasanya cantik tapi waras, biasanya tolol. Kayak otak-otak kosong. Ada yang bukan Ya. gimmick. Ya berarti nggak waras Banyak, juga ya banyak, kalau kayak iya. gitu mah. Enggak, Teman terus gue gitu juga. kalau misalnya dia pinter dan dia cantik, dia akan sadar kalau diri dia cantik. Dan biasanya orang-orang kayak gini jahat. Nah, nggak waras. Jahat. Dalam artian kayak ya lu tau lah orang-orang cantik yang kayak si J tadi merasa dia punya power. Walaupun kita masih dipertanyakan cantiknya tuh seperti apa, tapi dia merasa punya power gitu karena orang-orang nge-treat dia seperti itu, terus dia Iya. kayak ngerti dia kayak wah berarti gue cakep nih, Yap, gue yap. ini nih. Jadi Iya. kayak dia langsung merasa ini gue banget gitu. Itu contohnya sudah ada. By pengalaman loh. Tapi ada kok. Ada. Ada yang baik, cantik, waras, ada. Ada. Udah kan, dia mengakui. Akhirnya guys, tidak perlu saya omong lagi. Tapi kalau sekarang gue coba Mim, lu merasa dari ketiganya lu tipe yang mana? Aduh, kalau dibilang kayak gitu, Ini mah Ayo merendah. merendah aja. Ini aja kayak menurut lu gitu. menurut gue setaraan gue mah pinter lah ya. Pinter, Iya. pinter. Pinter gak sih guys? Gue Pinter, butuh pengakuan dari kalian. Ini tipe-tipe lu tipe-tipe ketua OSIS gitu loh. Enggak anjir. Nggak. Tipe-tipe orang yang ngomong doang. Enggak. Tapi iya. Diain lagi aja. Enggak anjing. Maksud gue tuh dulu sama kayak si Jia SMP, SMA tuh enggak banyak yang suka sih. Cuman ada beberapa yang suka. Cuman gue tuh sama jerawatan parah Iya. dulu itu. Terus udah kayak gitu adalah satu cowok yang bikin gue kelepak-kelepak suka Yap, banget nih yap. gitu. Terus si cowok itu bilang temennya si cowok itu bilang lah cowok ini mah nggak akan mau sama lu mah jerawatan. Anjir, sakit Wah hati. di situ gue ya sakit hati sih kayak Kenapa sih itu? Ketutup anjing ininya. Pantesan aja gue juga tadi bengek. Sorry lanjut. Terus? terus udah kayak gitu akhirnya gue menyadari bahwa di dunia ini tidak menerima yang namanya perempuan berjerawat. Lu pernah merasakan itu nggak? Iyalah, lo tahu gue sejerawatan apa dulu? Nggak tahu sih. Oh nggak tahu lah kan ini video itu Emang itu nggak jerawatan? kelihatan ya? Enggak. Itu karena ada filter sedikit kali ya dari si Kayaknya tebel deh handphonenya. filternya. Iya. Nggak sih. anjir. Oppo biasa Oppo. Nggak biasa Oppo. Nah kayak gitu terus akhirnya nih pas kuliah itu tuh berkebalikan 180 derajat sih. Iya. Maksudnya orang-orang bener-bener kayak gue ngerasanya gue lebih banyak dikenal tuh di kuliahan, lebih merasa dihargai juga di tempat kuliah dan apa ya lebih didengar aja sih kalau di sekarang. Beda. Karena emang di kuliahan juga bukan nggak tahu ya, balik lagi ke lingkungan sih. Cuman Iya. karena cantik tetap diutamain, ganteng tetap diutamain, tapi skill juga dibutuhin Tapi gitu. value dilihat banget. Gue tuh lebih Iya. insecure sama orang yang pinter. sekarang. Bervalue ya bener-bener. Gue juga. Lu tau gak kemarin gue lihat di TikTok ada orang yang nge-spill apa ya namanya portofolio kayak resume dia gitu Ya. per slide gitu kayak itu cakep banget terus gue kayak ya ini orang-orang kok kayak begini. Tapi yang sering terpojokan adalah wanita nggak sih dibanding pria? Iya. Jangan mengeneralisir. Tapi enggak, itu fakta. Fakta nggak sih gitu kayak Fakta. perempuan tuh harus Harus diharuskan. Ya, Kalau cowok mah lebih ke materi aja sih. ya kalau cowok tuh harus Ya kan? kaya. Lo juga diharuskan kan? Cowok merasa gitu gak sih? Diharuskan punya banyak duit. Kalau penampilan nomor nggak sekian. diharuskan tapi pengen. Ya enggak, tapi bener siapa sih cewek yang gak mau sama cowok yang banyak duit? Dan Oh, siapa tapi cowok emang yang gak mau insecure. sama cewek cantik Tapi gitu? Iya. emang mungkin insecure-nya cowok lebih ke materi kali ya. Nah, Ya, iya itu. Kalau cewek lebih Kalau ke cewek ke fisik. fisik. Ya. Kalau gue nih, walaupun gak ada yang nanya, di antara tiga tadi, Ya, gimana Ji? Gimana sih? gue kan tadi ada cantik, pinter, dan waras. Heeh. Gue yang keempat yang gak waras.
Gak warasnya aja. Gak waras. Dia tambahin poin 1-4. Dia gak warasnya aja. Soalnya emang gue tidak merasa nggak kayak cantik tuh, gue nggak cantik banget. Pinter gue nggak pinter banget. Waras juga gue nggak waras banget. Gue juga. Ternyata jadi ada yang gak semuanya. Semuanya. Parah ya. Mungkin gue dulu ngerasa cakep karena gini. Mungkin nggak tahu ya, gue kalau ngelihat diri gue yang dulu tuh bukan nggak cakep, tapi lebih ke arah culun. Semuanya juga culun gak sih cuy? Cowok-cowok culun. Nggak, kalau dulu tuh gue sempat ada ngeliat kayak ada orang yang culun tapi apa ya, dia tuh secara dia udah ngerti style duluan gitu. Gue tuh cuma belum ngerti style aja. Jadi mungkin dulu orang-orang, sumpah itu gue nggak pernah ngerasain kalau tiba-tiba baru masuk kelas terus tiba-tiba ada cewek yang caper ke gue tuh, itu gue baru ngerasain di SMP kayak wah saya laku. Iya lagi anjir. Lo pernah nggak direbutin cewek-cewek? Perfect nih. Dulu gue waktu SD kelas 5 kelas 6 gitu, gue berteman gue sempet pacaran sama orang seminggu doang. Gue ya cinta-cinta SD lah. Gue pacaran sama namanya Widi. Ini nama asli. Widi. Cewek. Mari garis bawahi. Cewek. Widih. Widi kan gue kaget Widi. Sama cowok. Ini namanya Widi. Dia masih satu sekolah sama gue waktu SD. Terus ada cewek satu lagi namanya Alia. Dia tuh pindah ikutin orang tuanya ke Kalimantan, tapi sempet satu sekolah gitu. Dan waktu itu gue pacaran seminggu sama si Widi ini, terus putus karena ada bocah kelas 2 yang naksir sama gue. Aneh kan? Tapi ya putus. Terus kayak di sekolah tuh dia tuh masih ngejar-ngejar gue, si Widi tuh. Cuman gue tipikal kayak Zarvan gitu. Enggak dong, enggak sampai kayak gitu. Lagi di kamar mandi juga. Itu yang dorong-dorongan sama gue tuh dari episode sebelumnya. Itu Enggak dong. Enggak, tapi ada tuh. Terus kayak kita apa ya, gue dikejar-kejar. Terus guanya tuh yang gak mau gitu loh. Nah terus seiring gue memvisualisasikan di otak. seiring berjalannya waktu, gue deket sama si Alia ini. Dan anggapan itu kisah LDR pertama gue. Kita chatan terus deket lah. Tiba-tiba ini gue tuh ngepost dulu status Facebook alay banget anjing. Jaman-jaman alay sebelumnya ya. Iya. Cuman kayak gue tuh bikin lirik dari Armada. Apa kabar kamu sayang? Tahu nggak gitu? Nggak tahu. Coba Apa kabar kamu sayang? Iya tahu. Tapi gue nggak tahu lagunya. Gue lupa lagi. Maksudnya gimana? Cuman Lupa nggak ya. tahu. Ada part of lirik kayak tentang apa kabar kamu sayang. Padahal kan kalau let's say di video klipnya itu video sedih yang ditinggalin meninggal adik atau apa gitu. Gue kalau secara video klip Bukan pasangan ya. Tapi gue kayak ya udahlah, semacam orang-orang alay yang sering ngedengerin lagu dulu. Gue ketik di status Facebook. Gue sama si Jarvan kayak lagi India. Ya, gue nggak enak ceritanya. Ngaken. Kanan kiri Terus kayak abis bikin status itu komen apa ya? Komen Facebook terame gue. Ada 80 atau 70 sekian komen. Ribut cuy. Gara-gara 2 cewek itu. Ribut. Jadi pertama kayak ada temen gue yang cowok ngechat kayak kersaha buat siapa tuh gitu kan. Iya alay banget. kesetrum gue. Rawan ya kesetrum ini. Buat siapa tuh? Terus kayak gue kan bilang kayak itu ya karena gue suka aja musiknya, gue bilang. Ih so ijem anjir. Gue dulu pengen kelihatan seperti anak skena pada umumnya kan, main Facebook gitu. Emang anak sekarang main Facebook? Kan dulu. Ini dulu kan ADM. ADM. Anak skena dunia zaman maya. dulu. Iya anak dunia maya. Terus kayak mulai dibalas tuh kayak buat si Jenong ya kata dia. Ini bodo amat lah gue. Panggilan sayangnya si Jenong. Enggak, karena apa ya gitulah si Arya Jenong. agak Jenong. agak Terus Jenong tuh bahasa Indonesianya. Jidatnya lebar aja pokoknya. Iya jidatnya lebar.
Terus kayak buat si Juno ya. Terus kan nggak enak dikatain, dibalas sama si Alia, dibalas sampai kata-kata yang saya tidak bisa sebutkan di sini tuh keluar semua di sana. Anjir. Sampai bibi gua yang ngelerai. Anjir. Keluarga cuy. Paman gua yang masih dekat umurnya lah, masih dekat gitu. Dia ngechat dia ini dulu kan, ngekomen dulu. Udah buat apa anak kurus kan gue kayak budak iya direbutkan gitu, kayak tidak ada value-nya. Dia bilang kayak gitu. Gue juga ngerasa kayak Dia meraraikan dengan menjatuhkan. Iya nah, terus bibi gue bilang kayak udah ini tuh di sosmed bisa dilihat banyak orang. Terus mereka kayak si Widi ini minta maaf ke bibi gue, si Alianya nggak tahu tuh. Dan itu masih ada di Facebook gua. Jadi bisa di scroll sampai bawah banget itu. Alia ini udah waktunya lu buat minta maaf sih Al. Kayaknya. Iya. Tapi enggak, gua berhubungan baik dengan keduanya sekarang ya. Oh, jadi lo bertiga sekarang. Enggak dong. Maksud gua tidak punya masalah apa-apa. Itu kan masa SD. Gua enggak pernah kontekan dan apa-apa lagi gitu sampai sekarang. Oke, aku paham. Percaya aja. Percaya kok. Terus cuman ya itu gue berasa kayak langsung gila ada cewek yang ngerebutin gue sebegininya. Itu beneran ribut yang kayak lo tau gak sih isi head comment semua kayak wah dasar ban gosong lah apalah, muka lu kayak ban, muka lu kayak ini, dasar wah semua kata-kata kotor tuh diucapkan. Bukan gitu. Itu lebih ke ini enggak sih Lenong? Lenong kan gitu ya. Maksudnya? Bercandaan Lenong kan gitu. Dasar. oh iya Gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dasar banget maneh hurung. Nah, itu Sunda banget ya. Tapi itu pertama kali ngerasa udah. Pertama kali gue ngerasa kayak diperbutin dan ya tetap akan merasa cakep dong pada saat itu. Tapi ya walaupun kita bertiga sebenarnya tidak ada yang dibilang kayak cakep banget pada saat itu, cuman kayak ya bocah SD dengan ketololannya kan, jadi gue gue ikut ngelerai, gue malah ikut komen manas-manasin kayak wah perang dunia nih. Anjir seganteng banget ya, seganteng. Dia mah seneng digituin. Iya seneng. Gue seneng pada saat itu, sumpah. Kayak kapan lagi ada orang yang ngerebutin gue. Dan itu terjadi ya setelah itu kayaknya aman-aman aja. Terus si Alia juga dia masuk SMA di Rancak. Sorry. Ya sih, dia juga masuk di SMA itu dan berteman sama circle-nya si Widi di SMA itu. Jadi kan agak plot twist endingnya. Cuman kayak oh ya udah gitu. Toh mereka juga sadar lah itu perilaku tolol zaman dulu aja. Jadi bukan karena gua ganteng kayaknya. Iya, itu karena emang ketololan anak kecil aja. Tapi emang gua kan pesona gua kayak sangat ini. Sampai bukan cewek doang yang pernah ngejar. Iya itu ya. udah Aduh. agak takut ya. Next episode. Itu satu kita episode. luruskan kita di sini gua di sini lurus ya. Lurus. Tadi katanya kanan. Kok? Itu episode kemarin ya? Yang mana? Yang ngomongin kanan kiri. Iya, gua kanan dikit. Sumpah gue masih gak ngerti lagi kanan kiri itu apa. Anjir. Tapi yang pernah loh waktu Tapi udah direbutin cowok. Iya. Waktu SMA gue tuh diputusin karena diselingkuhin plus menghina fisik gue gitu. Terus Katanya ya gitulah, katanya fisik gue kurang. Terus akhirnya waktu kuliah itu ada beberapa laki-laki yang menyukai saya di waktu yang bersamaan gitu. Wede. Di awal-awal kuliah tuh Ji, yang banyak meet angkatan. Ya, meet. Nah di situ mulai tuh banyak kenal, banyak yang deketin. Terus sampai akhirnya gue ngerasanya kayak sama si Jia tuh, gue mah mainin aja lah. Karena udah sakit hati tuh ya gini. Iya. Mainin punya aja trauma, lah. punya trauma. Tapi ternyata yang gue simpulin adalah gue nggak sejelek yang di mata mantan gue itu gitu loh. Ya sih. Beda mata tuh beda POV aja. Ya. Tenang guys, jangan merasa si paling jelek, jangan. Enggak. Karena gini ya, maksudnya semua orang akan cantik atau ganteng di mata orang-orang yang suka gitu. Jadi emang cantik sama ganteng tuh apa sih? Relatif. Kok gue ngejawabnya mau relevan?
Relatif ya benar. Dia Gue agak enak nih. Dia bahasanya mulai agak ke arah ini akademik ya. Akademik. Kayak emang lagi pusing ngerjain skripsi terus kayak relevan ini. Kalau gue sekarang lagi agak enak nih gara-gara ngedengerin kepedean si Jarpan tadi kayak direbutin sama dua bocah. Aduh. Gak pernah ngebayangin kan sosok gue ini direbutin. Iya Gue lagi. enak banget nih. Tapi ya begitulah. Saking Emang- enaknya kayaknya kita udah deh gue mau ke WC. Yaudah, gue juga mau Nggak balik pada aja nih komentar. kayaknya. Ya udah. Udah dicariin juga nih sama emak gue. Langsung dijatuhin aja. Bangsat. Ya udah gua. Yaudah, Gua kan makasih. emang tidak secakep itu ya. Ya jadi udah kayak- makasih Kak. Udah Kak cukup. Jangan merendah untuk meroket terus. Dan makasih ya guys buat kalian yang kenekan juga mendengarkan Ya. kepedean kita bertiga ini direbutin oleh banyak cewek. Gue cowok sama Mima Iya, ya. gue cowok Iya. sih. Ya. Jadi Dan kayak- kalian yang punya pengalaman yang sama kayak kita, boleh cerita-cerita ke IG, Boleh Instagram, banget. Boleh di banget. Ruangan Podcast. mau lo kepedean juga gak apa-apa. Iya benar. Karena kepedean adalah suatu Keharusan. Tapi bener, emang bener harus pede aja Harus dulu. pede. Pede aja dulu. Kalau kata Urusan- Cimoy, gue pede karena gue percaya diri. kita punya jargon pede kan? Kita punya jargon pede. Apa kan? tuh? Kalau Apa tuh? gue ngomong pede, kalian jawab ya. 1, 2, 3 pede. Pede. Kurang ajar ke arah situ mulu si Mima nih. Kayaknya agak gue bahaya tahu deh. dia mau milih yang mana. Udah ya guys, sudah kemana-mana nih Bu. Kayaknya itu nomor itu ya. Udah, thank you, bye.